orang yang mulai aware dan banyak orang yang ambil bagian gitu loh. Maksudnya Digital Mama ID ambil bagiannya di soal literasi digital. Enggak ya. Kamu kenapa sih dari tadi? Maksudnya pengen dibela, nggak taunya malah dihujat habis-habisan juga ada yang kayak begitu. Jadi ya buat mama-mama ya, mama-mama mau mama itu mama yang muda, mama yang tua. Anjuran tuh punya medsos apa enggak? Harus punya apa enggak? kalau punya apa enggak silahkan, harus enggak. Oke. Karena gini, kita punya medsos itu kita menambah beban pikiran sih sebenarnya. Tapi kita nggak bisa kontrol anak kita yang main medsos. Nah itu, jadi ya akhirnya kita menimbang mana yang kita perlukan. Penilaiannya itu timbangannya tuh kita perlu atau enggak. Kalau kita perlu sejauh mana kita perlu, jadi sejauh mana kita menggunakan tuh kita menakar sendiri gitu loh. Tidak semata-mata FOMO, oh ada tren baru kita ikutin, oh ada ini kita ikutin, oh ya ada ini hijrah ke sini gitu. Itu sih yang kadang kita pasti inget deh, kita tuh pernah punya akun apa aja tuh banyak banget. Iya. Kadang ada yang kita pakai sekali itu udah lupa. Kadang cuma pengen diskonnya aja. Setelah itu lupakan. Kan sekarang udah gitu ya. Iya. Bikin akun di sini kamu akan dapat sekian. Nah, ya udah habis gitu. dapat diskonnya ya udah. Iya, padahal ketika kita bikin akun itu kita menyerahkan data pribadi kita kan kayak ya nama tempat tanggal lahir. Iya. Dulu ada video itu di mana ya, pas aku tuh pas literasi digital itu kan kayak semuanya aja di downloadin. Pas misalkan mau ke Daftar toko ya. A kita pakai itu, toko B itu nggak kesana lagi. Iya itu. Nah Iya. kayaknya aku juga belum mempraktekkan 100% sih ya, tapi ada baiknya kita mulai mendelete yang kita tidak butuhkan. Tapi ternyata Tetap apa dibutuh? nggak, mereka itu membuat sistem yang memudahkan kita daftar, tapi menyulitkan kita ketika delete. Kita out gitu ya. Ya, karena aku kemarin mau mendelete si Oren ya. Oh, iya. Ternyata nggak bisa. Oh nggak bisa? Karena waktu itu selalu hapus akun tuh nggak bisa karena datanya udah dia juga ya. Karena ada notifnya bahwa tidak bisa hapus akun karena ada transaksi yang sedang berjalan. Padahal nggak ada gitu. Jadi aku bingung, ini sampai aku mikir ini transaksi yang berjalan tuh maksudnya apakah di keranjang itu masih ada isinya atau gimana? Tapi aku sudah coba tapi gagal terus gitu. Jadi sampai sekarang nggak jadi dihapus. Kan jadi aku mikir lah kamu giliran gini sulit. Kadang kita kan juga bertanya-tanya ya, kok dia punya, kadang ada akun gak jelas gitu atau orang lain yang punya data kita akhirnya masuk ke HP, kita kadang nanya dari mana. Udah kan kita juga mudah masukin data pribadi kita ke aplikasi-aplikasi kan. Persis. Mungkin dari situ ya juga ya. Yes. Ya begitulah. Apalagi kita kan nggak punya apa ya, kayak kemampuan kita, terus nggak sebanyak si aplikasi kan, mereka pasti lebih pinter lah daripada kita ya, si aplikatornya tuh daripada kita. Jadi dia tahu lah bolong-bolongnya di mana. Demikianlah. Ya. Jadi kalau dibilang harus enggak juga ya, tergantung itu. Enggak. Tergantung kebutuhan aja. Tergantung kebutuhan, mama-mamanya nggak usah maksain. Kalau nggak mau punya sosmed ya jangan maksain punya sosmed ya, apalagi maksain beli HP gitu ya, ganti HP. Iya, itu sih ya akses lainnya tuh. Iya. Yang lainnya pakai ini kok. Oh enggak. Kok kita mesti begini? Iya. Nanti kan pas selfie di kaca toilet kan jadi kelihatan nih. Nah, iya benar. Handphone kita Kelihatan belum update ya. Nah, Mbak, kita tuh di Kutub Talk itu ada sesi apa sih namanya? Sesi buat kita mengomentari. Kita mengomentari orang-orang. Bukan gibah sih sebetulnya, bukan. Jadi kita Review. Kita review apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Apalagi ini yang berhubungan dengan ini ya, dengan digital, dengan kehidupan mama-mama kayak gitu. Oke. Belum ada ya? Pak, kita harus sulap dulu supaya dia langsung kayak
Nah, bener loh. Oh iya langsung. Ada. Nah ini ada videonya Cipung, bayi netizen Indonesia kesayangan. Tuh dia tuh lagi tidur. Sampai susnya bingung. Dia mau apa sih? Dia tuh mau diajak syuting. Oh ya ampun. Dipaksa syuting dia tuh. Harus kerja. Iya harus. Kalau tadi kata teman kita tuh ini Apa? baik apa tadi? Apa? Kapitalis katanya. Jadi ini juga salah satu video yang banyak dihujat sama netizen, Mbak. Jadi iya banyak dihujat karena netizen tuh bilang kasihan ya, padahal dia tuh masih bayi, dia masih waktunya untuk tidur gitu. Kenapa dia dibangunin buat bekerja? Tapi mungkin susnya juga disuruh ya. Oh ya pasti sih. Ya ini juga kan karena netizen juga, karena engagementnya selalu tinggi kalau ada Cipung ya kan. Karena sekarang kayaknya kalau Raffi Ahmad doang biasa aja ya. Iya. Rafathar naik segini, kalau ada Mama Gigi segini, kalau ada Cipung jadi naik. Akhirnya orang yang punya akses ke Cipung pasti pengen, dong Cipung tampil, pasti gitu kan. Cuma ternyata harus kerja ya, tulisannya tadi tuh sedih sih, kayak yang Gimana sebagai mama? Dan pertanyaannya adalah, emang kurang yang kau miliki saat ini sampai anakmu yang masih bayi kau suruh kerja, please. Kurang dari Rafathar. Ini sih Mbak, pundi-pundi mungkin dia nanti setelah dewasa. Ya biar bapak ibu Tabungan kerja lah. Itu kayaknya emang dia bayi yang paling menghasilkan ya. Emang iya. Mungkin dia udah mengumpulkan sekian nggak lagi M. Tapi ini sih ya, anak-anak itu kan ada keterbatasan lah gimana pun tenaga. Orang tua aja kalau kecapean sakit, apalagi anak-anak. Iya betul. Anak-anak tuh belum bisa secara utuh atau secara jelas menyampaikan apa yang dia rasakan gitu loh. Kadang dia ketawa, kadang dia senyum, kadang dia nangis yang nggak tahu ini kenapa gitu kan. Bener. Kalau dia belum bisa mengungkapkan itu kan juga jadi rasanya tuh kok kasihan juga ya gitu. Dia nggak punya kesempatan untuk ngomong dia tuh sebenarnya suka atau enggak gitu. Kan kalau aku lihat sih kayaknya Rafathar tuh tipe yang agak beda males juga ya. Maksudnya dia kayaknya orang yang tapi dia tuh bayinya juga sama kayak sering dikontenin ya. Tapi gede-gede dia. Iya, dia makin gede, dia kayaknya makin ngerti, makin nggak suka kalau diliput banyak orang. Jadi Karena sekarang dia kayak sering gitu. dipegang-pegang kayak katanya. Oh iya, dia orang. pernah ada peristiwa traumatik gitu. Karena dia pernah dicubit itu sama fansnya, jadi dia udah nggak mau lagi. Iya pasti sih. Terus yang kayak dijadiin yel pemain bola juga itu kan. Oh emang iya? Iya. Aku sedih banget sih. Aku kalau jadi ibunya pasti emosi juga sih. Iya, katanya nangis tentang kitanya. Pastilah, maksudnya kayak Yel bola apa? Maksudnya sama penonton bola. Iya, kan sama karena bola. bapaknya punya klub, jadi kayak Aku mah baru tahu. Dianya dia kalah. padahal dia nggak ikut main bola. Iya. Ya itulah, itu juga risiko yang harus ditanggung ketika dia membuka itu semua sih. Jadi kalaupun sekarang orang tuanya sedih, ya silakan ditinjau ulang. mau mengurangi AdSense atau Iya. Silakan Atau ditinjau mau ulang. hidup normal begitu ya, selayaknya orang biasa. Iya gitu. Karena kalau aku sih mikirnya gitu sih, kayaknya nggak kurang ya yang didapatkan oleh bapak ibunya gitu. Tapi maksudnya untuk kebutuhan anak-anaknya nggak kurang, cuman apakah kebutuhan bapak ibunya tercukupi? Nah sebenarnya kan balik lagi orang dewasanya tuh, Nah gitu ya. aduh maaf ya para fans, tapi maksudku itu sih. Tapi aku yakin orang nggak paham lah. Iyalah, apalagi seorang ibu ya pasti. Terus kita juga jadi harus penonton yang paham ya bahwa mereka bikin konten itu kan maunya para tergantung fans ya. itu kan mengikuti Tergantung keinginan ya. Jadi kitanya juga jangan, kadang-kadang emang netizennya juga sih yang Cipung mana pasti gitu ya kan gitu. Jadi kita sebagai penonton juga kayaknya mesti ngasih jeda deh sama mereka, kayaknya nggak ada liburnya banget ya. Iya. Giliran begitu baru
ini di komentar. Dan asal tahu netizen, kalian meminta cipung yang dapat duitnya. iya. Itu tidak. Mungkin Tapi kita dapat senang sih, aku Nah, juga itu aku sih, kecil. Mbak. Nah, iya, kita memang happy ya, Kita ikut happy. tapi ya jangan juga jadi dihujat juga ya, karena tadi Ya. maunya kalian. Kalian juga. Jadi ya sama-sama harus sehat sih. Iya. Ibuku juga penonton bayi-bayi online ini Bayi ya. emas Dia punya ya. keluarga online sampai kalau ibuku ini Atta Halilintar ya. Oh. Jadi aku tuh kayak merasa sebagai kakaknya Atta, saking akrabnya gitu ibu aku tuh. Dan ibuku tuh bertanya gitu, ibuku tuh suka setiap kali nonton, ya ampun Atta itu kaya banget ya gitu. Ibu tahu nggak sih yang bikin kaya siapa? Ibu. Iya benar. Aku suka kayak gitu loh. Iya. Itu nggak sadar kan? Jadi sebenarnya kita bahagia iya betul. Kita tapi dapat itunya aja kita dapat sebetulnya. bahagianya. Yang dapat. Tapi aku udah lama sih nggak mengikuti keluarga mereka. Yang dapat duitnya mereka. Nah, Yang nggak diikuti juga sebetulnya nggak Iya, apa-apa sih. dan makanya aku nggak tahu yang tadi kalian omongin. Termasuk yang video ini aku nggak tahu, baru tahu sekarang. Kalau aku kan pengikutnya memang. Iya, aku juga baru tahu ini. iya, baru tahu. Oh ya udah. Karena aku masih tahu ya. Oke, Oke, tring. ada lagi. Tring. Oh, yang tadi yang ini yang kata Mbak itu ya, yang tiap hari Oh update. Ini apa namanya? A day in my life, seorang ibu muda yang punya bayi. Yang tadi kata Mbak Rata kadang gemes gitu ya Mbak ya. Aduh lucu-lucu ya perlengkapannya. Iya. Padahal dia menyesuaikan, dia belinya loh. Estetik gitu. Seperti Anda. Oh, iya. Baik kucing aja dibeliin yang lucu-lucu masa Mbak. Biasanya aku selalu beli kalau sampai saya tuh di bawah. Oke, iklan nggak dia? Nah itu mandinya udah selesai, terus aku langsung pakai dia barrier cream, minyak telon, body lotion, dan ini Wow. aku udah pakai dia pamper. Aku nggak nyangka banget di umur aku yang ke 25 ini aku dikasih 25. Oh, 25. Umuran sama aku. anak Dia tuh ini ya, dia mau menceritakan Kesehariannya sebagai ya. seorang ibu yang punya bayi. Ini sebenarnya potret ibu sekarang sih zilenial ya, dia umurnya 25 tahun. Yaitu racing kit sambil bawa handphone gitu. Repot ya ngurus anak. Tapi zaman sekarang tuh mereka jadi bisa melihat bahwa hal-hal yang berantakan, hal-hal yang nggak estetik juga bisa jadi konten gitu kan. Kalau dulu kan ada masanya yang semuanya harus indah, semua harus estetik. Kalau Iya, sekarang kan Enggak ya? berantakan juga oke kok gitu. Ternyata kalau berantakan tuh ya kamu normal gitu. Ternyata banyak ada pasarnya. Iya, gitu. Dasarnya orang-orang yang sama. Kalau kayak gini-gini sih menurutku yang penting adalah dia berpikir bahwa kalau dia udah besar, kira-kira dia malu nggak ngelihat video dia, gitu. Anaknya ya. Anaknya itu gitu. Apakah dia akan malu? Apakah akan menjadi dipermalukan? Iya. Ada potensi itu nggak kalau aman gitu ya? Ya mudah-mudahan sih anaknya juga ikut happy ya pas lihatnya. Oh ternyata aku dulu kecilnya begini. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada potensi dipermalukan, misalnya gini, ada kan dulu yang kalian punya nggak sih? Dulu aku punya soal Foto alay di Facebook ya. Iya, terus foto telanjang bulat ya. Dulu Iya, yang Oh, yang foto anak-anak. sambil Oh, apa enggak, ya, enggak. tengkurap gitu. dulu Aku punya. Aku nggak. Kalau dimasukin sosmed nggak. Nah, kita Iya, dulu tuh Nggak dimasukin. punya juga yang kayak telanjang bulat gitu loh, Iya. yang bener-bener nggak pakai baju, dia tengkurap lucu. Tapi ketika dia udah gede, malu nggak ya kira-kira? Iya. Apakah itu akan sampai di tangan temannya misalnya? Ya pokoknya Iya. intinya kita mikirnya gitu deh. Iya. Kira-kira anakku happy juga nggak ya? Iya. Akankah dia se-happy aku nggak ya gitu? Takut dijadiin stiker. Tapi tapi juga ini sih Mbak, maksudnya yang tadi ya, untuk mama-mama muda mungkin kayak kadang kan jadi bingung, misalkan nih dia jauh dari orang tuanya, misalkan bingung nih tutorial memandiin anak misalkan, kan jadi inspirasi juga sebenarnya. Cuman ya tadi sih Iya, keamanan Betul. digital. Iya, dan
nggak apa-apa kok sharing hal-hal yang kayak gini. Itu Ya, juga kadang- membantu orang gitu. Kayak tutorial Iya, gitu kayak ya. kan Banyak apa, yang motong. ngikutin juga ya. Cara motong. Iya, motong Sama kuku. Milih brand itu juga memusingkan loh Iya. buat anak-anak karena ternyata satu cocok satu nggak cocok Iya. ternyata, jadi dia kayak pengen mau dong kasih tahu gitu, dan itu nggak apa-apa sih menurutku. Itu juga benefit yang bisa kita dapatkan, bahkan sekarang kan jadi dapat endorsement Iya. misalnya, itu juga kan Jadi budi-budi. keuntungan ya gitu. Yang penting kan kita tahu nih batas amannya gitu, itu sih yang penting kan, biar amannya iya, dapat uangnya iya, gitu. Penting aman dan Cuan. haknya Emang. banyak. Mari semangat mencari cuan. Lanjut lagi. Oh iya. Oh, jadi pernah dibahas sama Iya, di iya, Singapura iya, ya? iya. lagi betul. lagi tren ya. Iya betul. Coba. Ya kita anak yang udah gede, toploknya juga sakit. Sakit kan? Tuh dibalas sama dia. Tapi dia teh kenapa ketawa sih ibu-ibunya teh? Itulah. Ini yang menurut mereka kan lucu gitu loh. Enggak, anaknya teh itu tuh marah. Anaknya marah. Anaknya marah. Malah dibalas kan. Tapi ada yang di video lain yang sama anaknya malah ketawa gitu. Ketawa iya. Mm-mm. Ya lucu mungkin ya buat dia, tapi lucu itu kan memang nggak semua bisa ngenangkep lucunya ya. Kita kayak itu kan sakit gitu. Emang nggak ada bercandaan yang lain gitu gitu. Dan itu dibahas sama psikolog juga kan. Kalau kita mengolok-olok anak, kan kita kayak ini kan kayak Silakan nih anak aku boleh diolok-olok gitu. iya, terus anakku lucu nih, lucu tapi maksudnya diolok-olok, bukan lucu yang lucu gitu. Itu tuh akan ngaruh ke psikologinya dia, maksudnya mental health-nya dia juga. Ya kalau sekarang mungkin enggak, tapi kan dia ada bekasnya tuh, kok gini sih gitu. Itu akan membuat dia belajar sesuatu, dan ketika ada momen lain, misalnya apa, dia akan teringat kembali, terus dia jadi merasa waktu aku lupa deh analisis ininya tepatnya, tapi ada dampaknya ketika kita ngolok-ngolok, paling nggak self esteem anak ya. Iya. Karena dia diolok-olok, dan ini kan mau sampai kapan dia ada di internet gitu loh. Dan dioloknya oleh Kan orang terdekatnya. Iya, video ini tuh yang kalau nggak salah yang pertama kali viral tuh yang ini. Hmm. Nggak tahu dia yang duluan, nggak tahu mana yang Terus jadi banyak banget, bahkan jadi banyak banget yang ngikutin. ada juga yang anaknya tuh rangka sampai apa sih? marah loh. Nggak ada, lucu-lucu aja kayak challenge. Pernah sebelum challenge. Iya, jadi pernah sebelumnya tuh yang ini loh, filter hantu, ingat gak sih? Jadi filter hantu, terus ibunya tuh orang tuanya tuh sengaja, jadi dia ninggalin anaknya, terus anaknya ketakutan gitu, dan itu lucu buat orang dewasa ngelihat. Padahal kan itu anaknya ketakutan beneran loh, kan sampai ada yang kejedot atau gimana gitu ya, karena dia lari ngejar ibunya karena ketakutan. Kan kasihan juga ya. Nah ini nggak semua tren di media sosial itu kita perlu Ikutin. tap in, nggak usah deh gitu. Toh apa sih ruginya kalau kita nggak ikut di situ gitu kan, termasuk nyetop nyetop truk ya, Yang telolet. bukan telolet, Oh, memberhentikan yang truk. anak-anak ya? Sampai ada yang meninggal apa segala macam, itu kan juga tren di medsos gitu. Yang lari-lari terus gitu-gitu. Mm-mm. nyetopnya. Aku Jadi, lihat itu. perilaku kita orang dewasa yang mengikuti, kok orang-orang ternyata kalau ada tren tuh ngikutin dengan cepat apa segala macam, itu kan juga dilihat ya sama mereka. Oh ya udah. Dan ini medsos itu bisa membuat seseorang terkenal dengan sangat cepat kan. Semakin aneh yang kita lakukan tuh kayaknya punya peluang untuk kita pasti terkenal nih gitu. Karena tren itu yang sedang hits misalnya gini, ini trennya lagi rame. Kayak kita aja teh bikin konten buat kutub misalkan di TikToknya apa ya yang paling rame, pasti itu. Iya. Nanti dia jadi cepet banget, jadi berapa ribu. Nah itu. Nah yang tidak dilewati oleh beberapa pembuat konten ini adalah ketika kita mengikuti tren itu, kita mau ngomong apa sih sebenarnya? Kan mesti ada pesannya dong, nggak semata-mata ngikut gitu kan. Konyol banget tuh, habis itu dia nyetop truk di tengah jalan, dia jadi tiba-tiba loncat gitu loh. Iya, yang nonton jutaan, tapi habis itu dia mati. Terus kan apa untungnya jutaan views itu? Jutaan views itu nggak ada artinya gitu. Jadi ya Dia pilih tren lah yang ini ya Mbak, yang baik-baik. Maksudnya trennya yang pertama mungkin tidak membahayakan. tuh. Dua, trennya yang tadi tidak merugikan si anak. Mungkin ya.
buat mama-mama dan buat Zilenial. Karena aku tuh kan ngajar yang Mbak ceritanya. Apa SD? SMP, MTN. Oh, oke, SD. Guru BK nih aku, tapi baik guru BK-nya Mbak ya. Nggak kayak diceritain Nggak yang judgmental gitu ya? Nggak yang gundulin Yang ini gundulin, ya, yang lagi yang gundulin rambutnya ya. Dan nanti aku tuh nggak boleh bawa handphone kalau lagi belajar. Nah, dan anak-anak satunya tuh jadi mereka tuh tertrigger kayak, wah ya bu, buka TikTok, tren TikTok tuh lagi rame ini. Itu lagi jadi PR juga. Kadang ya berarti kita harus benar-benar menseleksi itu ya. Iya. Ini apa ya untungnya? Betul. Bener sih. Aku baru kepikiran tau kayak ngikutin tren ya supaya naik aja traffic TikTok sekolahnya gitu. Iya. Tapi ada juga, nah bedanya pembuat konten yang mikir dan nggak mikir gitu. Kalau yang mikir tuh kita tahu bisa nangkap aja gitu pesannya, dan guru tuh sekarang banyak banget loh. Dan aku baca komentarnya ternyata itu ditonton guru lain yang kayak, oh berarti bisa nih metode ini di ini, terus mereka jadi sharing, aku nggak pakai metode itu lagi, aku pakainya gini. Dan itu bagus, maksudnya oh orang tuh bisa belajar gitu dari situ. Jadi ya itu sih, konten itu nggak cuman skill dalam hal mengoperasikan gadgetnya, tapi juga kita tuh mesti ada proses berpikirnya itu nggak sih? Kadang-kadang emang sebagai pembuat konten tuh kadang kita biar cepet, yang Biar naik. yang gampang, tapi yang nonton banyak. Ngikutin. Tapi kadang Mbak konten yang udah dipikirin matang-matang Nggak banyak yang nonton. Nggak ada yang nonton, nggak ada yang like. Itu memang ketawa-ketawa aja. Padahal edukasi, tapi itu ujian edukator via medsos, memang begitu. Iya. Jangan sedih, kita juga mengalami itu sih yang kayak, oke. kita Dan yang udah capek mikir. iya betul. Di Digital Mama konten paling besarnya juga yang sejam, yang nggak sampai sejam jadi gitu loh, yang kayak gitu. Makanya berarti jangan sampai kalau Digital Mama tuh akhirnya kita mempelajari gini, ibu-ibu itu urusannya udah banyak. Gitu. Kita perlu konten tuh nggak yang edukasi terus, kan orang juga kayak, aduh ini apa sih gitu. Udah capek. Kamu berisik banget gitu. Nah jadi kita bikin ada yang mengedukasi iya, menghibur iya, memvalidasi perasaan-perasaan ibu tuh juga penting Nah, itu gitu. yang paling Bahwa oh iya aku tahu kamu merasa gini kan. tahu perasaan. Iya aku tahu perasaanmu. Ini kan yang kamu mau Iya, gitu. gitu. Ya itu juga bisa kita lakukan gitu loh. Dan kayaknya setelah kita membuat konten ya udahlah biarkan netizen yang menilai, kita nggak tahu sih akan mana yang akan. Dan karena ada abadi di internet, kadang-kadang konten yang kayak setahun lalu tiba-tiba ada yang nge-like atau tiba-tiba kenapa tiba-tiba notifnya rame konten ini yang udah lama gitu juga. Jadi ya kayaknya kayaknya kita memang harus bikin konten yang baik semua ya, jadi biar apapun yang nongol tuh Tetap baik. gitu. Jangan viral-viralnya, tapi nyaplok-nyaplok. Aku juga Gak ada mikirnya. kalian pernah mikir nggak sih, deg-degan nggak sih kalau viral? Deg-degan tahu? Ya aku pengen nyobain viral nggak Mbak? Deg-degan lah. Kayak nyobain nih viral. Digital Mama tuh kalau Senin namanya mandi mantra. Kita tuh ngambil klip, maksudnya ngambil quotes gitu ya, perempuan-perempuan gitulah. Suatu kali Agnes mau nikah. Quote-nya sangat bagus, intinya kalau lu di medsos dinyinyirin orang, jangan nyinyirin balik gitu lah. Bagus kan? Gitu, biar nggak usah perang di itu ya, komen hate. Hate komennya itu banyak banget. Di Digital Mama. Iya, dia nge-hate si Agnes. Dan aku sampai kebayang, ya Allah, jadi Agnes gimana rasanya ya? Padahal si konten itu kenapa dia bilang kalau kita dinyinyirin balik, itu dia ditanya Najwa Shihab soal lu gimana sih ngadepin orang-orang yang komen jelek, dan ternyata kebuktian di situ juga. Awalnya aku balesin, aduh jarinya kok enteng banget sih gitu. Lama-lama kok banyak ya. Banyak ngapain balas satu-satu. Iya, dan kayak netizen tuh kadang marah untuk hal-hal yang ya udah mereka memang pengen ngomel aja kayak, tau nggak kamu dinyinyirin karena kamu tuh pakai bahasa Inggris terus. Nah terus kenapa? Kayak Salah banget lo. Oke. Jadi aku sampai mikir, oh ternyata kadang orang marah ya emang pengen Marah aja. nyinyir aja, pengen marah aja gitu. Dan jadi aku di situ mikir,
viral tuh gak enak juga loh. Maksudnya aku kebayang jadi Agnes ya, terus dia kan sering viral ya. Itu gimana dia setiap kali baca kolom komentar tuh kayaknya Capeknya itu ya. karena algoritma medsos itu tidak bisa mengenali komen positif dan negatif. Yang penting komen. Yang penting banyak komen. Iya, yang penting banyak komen. 1000 komen mau yang 1000 itu positif semua atau negatif semua, mereka nggak bisa nimbang kan. Yang penting komennya banyak. Jadi, aku kayaknya nggak sanggup sih kalau jadi Mbak Agnes. Untung aku Mbak Ratna, bukan Mbak Agnes. Untung kok gembok. Aku enggak. Ada satu lagi ya? Ada satu lagi. Oh masih ada. Yang tadi dibiasain 4 ya? Tara. Mantra-mantra. Kayak lagu. Oh emang dia Bye. harus. Oh. Ini apa ini? Ini soal pola ini ya, pola asuh. Tapi juga ini berkaitan dengan ini apa namanya Raisa yang dia tuh memang konsisten sih dia dari semenjak Lahir ya? Lahir dia tidak pernah mempublis anaknya, gitu, mukanya ya. Anda Meskipun ternyata juga ada juga ya orang-orang jahil ya. Kan Raisa tuh sama suaminya sama keluarga itu udah nutup ini. Tapi aku masih nemu aja muka anaknya waktu bayi. Orang yang ngambil ya? Orang yang kayak ngambil gitu. Mungkin ketemu di mana gitu ya? Yang kadang nggak izin gitu buat post. Ini nih. Duh Mbak Raisa. Mbak Ratna ibu-ibu yang memutuskan untuk tidak mempublish gitu anak gitu. Menjaga. Itu keputusan mereka sih, dan kita harus menghormati itu ya. Maksudnya itu sebuah keputusan yang berani menurutku di zaman yang kayak gini ya. Apalagi Mbak Raisa itu ada kekurangannya nggak ya? apa sih Nggak ada ya. dari dia tuh Mbak? Ya aku suka sama Teh Puput. Dia tuh selalu tahu tentang Raisa sama suaminya. Iya kan Kayak yang tadi itu. followersnya. Kayak yang oke. Mbak bilang kayak udah bestie banget. Bestie banget ya. Raisa mau bestie aku. Jadi kadang aku tahu tentang Raisa dari Teh Puput. Aku nggak follow Raisa karena Aku juga nggak nge-follow, tapi aku tahu dari Teh Puput. karena aku ngerasa insecure ya. Aku kadang-kadang ngerasa Hemisu suami aku. Gawat. Aku ketemu Raisa di Istana Presiden waktu masih zaman jadi itu dia ke situ dan dia cantik sekali. Terus dan Raisa dan suaminya itu kan semuanya public figure yang kita bisa tahu mantan-mantannya siapa, dulunya gimana, itu semuanya ada di internet. Dan menurutku keputusan dia untuk tidak mempublis anak itu tepat sekali sih. Kenapa? Karena Anaknya ya. aku nggak kebayang sih, pasti yang penasaran sama muka di anaknya itu kan banyak banget. Aku aja pencariannya itu muka anak Raisa. Iya kan? Karena sampai tadi ngerasa Semua orang pasti penasaran Pasti gitu. sama Besti nggak mau lihat gitu. Tapi menurutku Raisa bisa menakar gitu loh. Kalau dan aku yakin Raisa juga ada yang nggak suka kan, maksudnya Oh iya, pasti. dulu aja kan mungkin. ya orang-orang iri dengki mungkin. Lebih tepatnya sih orang-orang iri ya. Ya kan namanya seleb ya, maksudnya ada aja gitu yang memanfaatkan juga. Nah, dia pasti bisa menakar bahwa ketika aku membuka ini, apa yang akan terjadi, dia itu udah bisa menakar. Dan kayaknya sekarang mulai banyak ya seleb yang memutuskan untuk udah Menutup ya. anak kita ini aja, gitu, nggak usah tampil kayak yang aku tahu Ari Kriting sama Indah. Itu juga kan mereka juga orang yang sangat dicari netizen ya kan. Itu juga aku yakin mereka pertimbangannya dalam perlindungan gitu, dan menurutku nggak apa-apa. Toh nanti anaknya yang akan memutuskan. Kalau misalnya suatu hari, aku mau punya medsos ya gitu, mereka pasti berdialog gitu loh. Jadi nggak yang aku nggak tahu dia nggak dibikinin akun kan? Enggak sama gitu. sekali. Karena banyak juga yang baru lahir langsung ada akun itu kan gitu, dan Langsung banyak lagi ya kalau artis itu ya. Artis itu dia belum lahir, pengikutnya udah jutaan. iya, dan langsung jadi bisnis kan gitu. Iya emang itulah Raisa pasti sudah punya takaran, dan aku salut sih sama dia karena dia bisa memperkirakan kira-kira dengan hidupku seperti ini anakku akan menanggung beban apa yang akan dia tanggung baru selain anak-anak kebanyakan gitu. Tapi anaknya juga ngerti loh. Apa memang anak tuh ya kalau dikasih pengertian tuh memang bisa ngerti ya? Jangan salah, anak tuh, aku nih sekarang kalau nanya ke anakku, ibu boleh post ke Instagram nggak? Enggak.
Aku belum bisa ngobrol lebih jauh kenapa ya, tapi enggak. Dan ketika dia bilang enggak, ya udah enggak. Kita juga jangan, meskipun misalnya aku posting, dia juga nggak akan marah, dia juga nggak akan tahu Dia nggak akan gitu. tahu ya. Nggak akan Tapi tahu. lebih ke ngehargain Tapi kan pendapatnya dia Mbak udah ya. bilang enggak gitu. Suatu saat dia tahu dan dia marah kan ya salah kita gitu. Jadi itu sih yang anak sekarang tuh aku merasa mereka punya apa ya, kepekaan yang kita nggak punya. Betul. Karena kalau kita kan zaman kecil kan nggak ada hal semuanya nggak ada. Jadi kita kayak excited terus gitu loh kayak sementara anak-anak lahir tuh udah dalam situasi yang kayak gini yang Semuanya kayak ada. capek nggak sih difoto-foto terus. Beberapa kali kita playdate bareng tuh anak-anak tuh nangis karena kayak foto dulu dong. Kenapa sih dari tadi foto nggak selesai gitu? Ponakan saya, Kan? aku punya ponakan masih kecil. Dia tuh dikasih handphone, cuman kayak misalkan jadi jam segini udah. Setelah itu kamu belajar baca buku, main apapun terserah. Nah terus sering kan aku ajak main, terus aku bilang, Bibi kan aku bilangnya Bibi ya, Bibi boleh nggak foto? Nggak mau, karena nanti viral, nanti terkenal gitu. Tapi dia suka TikTok kan, kemudian dia save di HP mamanya, dia nggak diposting gitu loh Mbak. Karena bagi dia nanti kalau terkenal di sosial media gimana? Padahal nggak ada yang ngajarin itu di rumah. Nah, itu kepekaan yang generasi sekarang kayaknya ya, nggak tahu sih. Aku belum baca apakah ada penelitiannya, misalnya mereka terlahir dengan kepekaan baru itu. Tapi iya, anak kecil tuh tahu. Jadi aku sekarang dan kita yang orang dewasa perlu membiasakan diri deh. Kalau mau upload yang ada muka dia, yang ngomong dulu gitu. Ya, Itu kan, izin ya. ya paling nggak dia tahu bahwa wajahku tuh ada di, dan dia perlu persetujuan yang mana yang mau diupload. Jangan pas lucu-lucuan buat orang dewasa tapi dia nggak happy kan. Kayak misalnya nggak pakai yang tadi yang Mbak nggak pakai yang telanjang. Terus Yang dibikin telanjang. jadi stiker lucu-lucuan yang lagi ngiler atau lagi apa gitu yang menurut kita lucu. Waduh gitu kan kita nggak tahu. Aku tuh sebenarnya penasaran Mbak sama stiker anak yang lucu itu loh. Yang cewek yang banyak. cewek yang gemes banget ya. yang gemes banget Mungkin itu. dia udah gede loh sekarang. Iya, Kayaknya dia itu gimana gitu loh. Dia tuh dari dulu perasaan stikernya itu ya. Emang gemes ya. Tapi gemes. Kalau Ini yang gimana gemes-gemes gitu sih kayaknya nggak marah ya, mudah-mudahan. Kayaknya sih dia juga. Tapi suka kalau dengan yang kemasan dia. aduh yang dulu kan ada anak kecil yang merokok yang viral banget tuh. Jadi stiker. Jadi stiker. jadi stiker. Ada tuh yang tete kirim ke aku yang jadi Nah. hitam kribo, hitam. Ya ada juga yang kayak gitu ya. Ya kan siapa tahu dia sudah berubah jadi ganteng terus dia kayak yang aku pernah seperti ini. Di Dia nggak stiker terima. waktu kecil lo begini. Ya kan gitu. Nah di Eropa itu ada undang-undang yang kayak hak untuk dilupakan. Oh, Jadi kayak iya. kok dia tapi aku nggak tahu sih, mungkin ada klausul-klausul yang ini ya apa harus dipenuhi untuk kalau itu dikabulkan itu harus dihapus semua dari internet. Ya misalnya, misalnya nih mungkin dia dulunya pernah apa ternyata tidak melakukan misalnya, terus kan akan mencemarkan nama baik dia, misalnya setiap googling keluar namanya plus riwayat internetnya gitu. Nah ketika dia ingin meluruskan itu dia ada. Kita kan belum. Walaupun kita sekarang sudah ada Bagus ya padahal. undang-undang perlindungan data pribadi, itu belum tahu juga nih akan seefektif apa. Kita pribadi tapi bocor juga. Betul sekali itu Seringnya bocor. bocor. Ya, janganlah kita rakyat biasa ya. Kan akun-akun mereka yang di atas Kemarin juga. kan ini juga aku Bener. saya kan jadi ini slot judi. Oh, yang YouTube. Website ya. YouTube Mbak. Oh, Live judi. YouTube-nya. YouTube ya. aku taunya yang website apa tuh jadi judi slot. Bahkan kampus-kampus tuh jadi judi slot, ya ampun. Kalau kampus-kampus tuh sering. Kampus gue juga udah beberapa kali gitu. Itu kan. Udah pengamanannya udah sangat kita kira udah sangat aman banget, tapi ternyata Ada yang lebih jago ya. yang lebih jauh. Ya, itulah. Hack gitu serem. Titisannya. Siapa tuh yang waktu itu? Biorka. Iya, Ah. dia yang sering ini bocorin akun. Jangan-jangan akun-akun yang hilang juga kan sama dia gitu. Mbak, maksudnya jangan dulu kalau akun Iya. hilang, jangan ke teman terdekat atau apa gitu. curhat. Pernah. Enggak. Lebih tepatnya sering tertuduh Sering ya. tertuduh.
Gara-gara gini Mbak, ini aduh aku kok kayak klarifikasi nggak? Jadi gini Nggak Mbak, apa-apa dong, kesempatan. Semangat nggak, ya. kan sering ikut pelatihan-pelatihan kayak gitu. Padahal kan kayak kemarin nih yang Mbak jadi fasilitator Oh, kan, itu cuma untuk tahu tentang berita hoax kan. Iya. Tapi disangka orang-orang tuh kayak aku tuh bisa Iya. nge-hack. Bukan kita tuh diajarin buat jahat ke orang. Enggak ya Mbak, ya kan Mbak ya. Kayak Tapi aku kalau sering kita bisa sih ya, Ya bisa. nggak bercanda ya. nyeritain, kayak bikin katanya tuh pelatihan-pelatihan itu bisa nge-hack, bisa bikin berita hoax. Emang iya bisa kan ya? Ya gampang kalau bikin berita hoax. Cuma ya ngapain? Jadi saya sering tertutup bahasa itu. Gitu. Kadang saya sedih gitu. Itu sebuah sanjungan sih kayaknya. Jadi kayak saya ikut pelatihan itu tuh saya segala bisa. Ah. Padahal semuanya tentang literasi digital, woy. Iya. Tapi memang orang sering salah sangka ya. Iya kan? Iya. Jurusan komunikasi misalnya itu aja suka disuruh ngebenerin telepon kalau rusak ya kan. Oh iya telekom. Iya. Komunikasi pada. KPD. Kayak gitu. Aduh. Kok ini belum ditayang? Kan udah habis. Oh enggak, emang gitu doang. Emang itu foto. Oh foto. Yang mana tuh? Aku kira video. Oh, iya, Raisa. Raisa Itu dari Instagram Itu ya. foto. Oh. Ya, tapi keren ya. Maksudnya ternyata bisa loh ngambil dari belakang aja tapi tetap cantik. Iya. Dan Instagramable. Karena cantik. Karena itu Raisa Kadang ya. tuh ada yang ada jok jok foto. Ada bercandaan yang kayak gini Mbak. Bayangin aja cantik Raisa tuh. Oh, oke. Iya. Kayak siapa tuh artis Korea kesukaan tuh? Siapa? Ayuna. Ayu. Ayo, aku Dia juga tuh suka sih. bayangannya aja kayak Disney katanya Iya, gitu. benar-benar. Lah aku. Enggak, bayangan kita juga cantik kok. Kan perempuan bayangannya. Bukan cowok kan. Iya. Nah, jadi itu Ya. dia Wah, nggak kerasa padahal kita yang udah sejam ya. Ini Udah kerasa. apa udah lebih ya? Gak kerasa ya. Ini iya. kalau sama perempuan gitu sama mama apalagi ini bisa sharing ya apa sih yang Mama-mama kan di Tantangan tongkrongan tuh sering terberat ngobrol mama. lupa waktu, tahu kan Mbak? Iya bener banget. Di deket rumahku tuh ada satu rumah gitu. Terasnya tuh luas Mbak. Setiap aku pulang dia belum selesai. Pagi-pagi. Itu nggak selesai bukan karena ini, bukan karena lupa waktunya, bukan karena sayangnya, karena 5 menit diselingin ngejar-ngejar, 5 menit diselingin. Oh, iya, Satu sih. cerita Iya. tuh lama Lama ya. banget gitu. tapi aku Pembelaan. ini apa namanya aku lebih senang sih ngobrol sama ini ya Mama. sama ya tuh banyak pengetahuan gitu yang Iya bener. yang bisa kita dapat. Dan Semoga gemes kan ya. kayak tadi kayak ngomongin anak kan kok gemes. Iya. Nanti kalau udah punya anak kayak gimana gitu loh Mbak. wisata masa depan ya. Iya. Iya. Ya belum ada sih. Dulu tuh kita suka bilang kan, oh iya jadi ibu tuh nggak ada sekolahnya, jadi istri nggak ada Iya, sekolahnya. iya Nah benar. tapi kan sekarang banyak orang sharing jadinya ya harus belajar. Salah satu belajar. tempat sharing sekolah mama-mama hari ini kan digital mama. Dia mama. Bagus kan ini promosinya Mbak. Terima kasih Kutu. Ini mana rekrutmen jadi Kayaknya bisa. enggak, tapi emang iya sih Mbak, kayak aku aja hari ini tuh kayak apapun tuh kan searching kita nyarinya. Iya, Betul. kita Dan belajar. di TikTok itu. Betul. Itulah. Iya benar. Seru banget sih kalau ngomongin digital tuh. Aku tuh kadang sekarang tuh Mbak karena sering ikut kegiatan seminar atau nontonin talkshow tentang literasi digital tuh kayak makin tertarik dengan dunia digital. Kayak ini tuh kayaknya nggak ada habisnya deh. Betul sekali. Jadi si Dan paling selalu digital. ada, Iya meskipun bukan jurusan digital ya. Si paling digital. selalu ada yang baru setiap hari. Iya, pasti. Tenang, mereka yang jago-jago itu setiap hari memproduksi sesuatu yang baru buat kita. Tapi Iya. penasaran juga sih Mbak, ini akhirnya akan gimana ya gitu. Nggak akan ada akhir ya? Nggak akan ada akhirnya. Mungkin iya. Mungkin akan seperti lingkaran. Iya. Mungkin nggak tahu sih. Tapi yang kayaknya Iya. Ya, seperti ada yang bisa Ada menghentikan ma- teknologi. iya, nggak tahu juga sih. Ada Iya. masa mungkin kita balik lagi Iya, ke mana, nanti balik lagi ke mungkin. mana. Iya. Ya gitu aja terus muter. Kan dulu ketika radio muncul, terus TV muncul, takutnya radio mati. Ternyata radio tetap ada kok sampai sekarang. Terus TV muncul, ada internet, Iya. mungkin TV mati. Ya memang sulit, tapi Iya. buktinya tetap ada kok. Buktinya internetnya masuk Tuh, ke TV. iya, nanti suatu saat mungkin kita
TV akan menemukan bentuk barunya atau Iya. gimana. Mungkin TV bisa dibawa kemana-mana. Sekarang juga udah bisa. Sekarang udah. Apa ya yang kita rasa itu nggak mungkin juga nanti akan. Tapi maksudnya jadi tantangan tersendiri sih Mbak, kayak buat mama-mama, Ya, buat zilenial, betul. satu-satunya ya memperbanyak konten-konten tadi, menabung konten-konten kebaikan. Betul. Di kutub ya bikin konten yang meskipun sepi ya bikin gitu, bukan ya Mbak? Iya. Jangan patah semangat ya guys. Itu semua yang kita alami. Iya. Terus konten aja denger yang gembira ya. Betul. Meskipun prosesnya agak menyulitkan. Iya. Niat baik itu akan ketemu jalannya. Asik. Selalu ada jalan, kayak iklan. Ya, meskipun tidak dibalas dengan kebaikan ya, tapi ya nemu jalan yang baik. Kebaikan memang tidak selalu uang, tapi kalau bisa bentuk AdSense uang ya apa? alhamdulillah. Kalau AdSense itu nggak apa-apa. Oke, kutubers semuanya dan mama-mama Seneng ternyata kali ya. seneng banget ya ngobrol kita udah Terima panjang kasih. banget. Mbak kalau diundang lagi boleh kan? Oh boleh dong. Lah kan kita mau ada ini, Nah, ada ada podcast. selanjutnya. Oh iya jangan. Oh, boleh, Di-spill. Kan Ya, di-spill pokoknya dikit ada nggak apa-apa. iya. Ada apa sih obrol-obrolan ya? Iya nanti kan akan ada apa ya? Apa tuh namanya? Obrolan antar generasi. Ya Iya, segmen iya. bareng lah dan mungkin itu akan jadi beberapa episode itulah. Ih seru banget. Iya, seru banget, Nantikan. Nantikan. Kita masih mikir namanya apa. Pokoknya nantikan aja dulu. Iya betul. Nantikan aja dulu. Nah pokoknya kutubers jangan lupa ya untuk selalu tonton ya video-video kita di Iya. YouTube kutub.id dan nanti juga potongan-potongan video juga akan hadir di Instagram, baik itu di Instagram kita ataupun juga di Di Instagram Digital Mama. Digital Mama. Dan jangan lupa juga kalau yang belum mengikuti, yang mau mengikuti ya ikutilah. Masa Follow enggak, dong. masa Nggak Zilenial follow. harus follow. Apalagi Zilenial yang sebentar lagi jadi mama-mama. Oh, it's Jangan lupa berkunjung ke Digital Mama. Biar kamu nggak galau, ini mau ngapain aja nih, udah jadi mama-mama. Biar nggak jadi mama-mama gaptek ya. Iya. Betul. Jangan lupa follow, subscribe, terus apalagi tuh? Komen-komen yang baik-baik. Komen-komen. Baca-bacanya di website juga ya. Betul. Website kita, website Digital Mama. Tips-tips yang agak panjang yang misalkan nih sambil nunggu anaknya sekolah misal, atau nunggu keponakannya buat yang belum nikah, kita berkunjung ke Digital Mama biar tahu nih keponakannya nanti kan kadang bibi-bibi juga kan jadi kepanjangannya mama-mama. Iya betul. Jadi pengasuh ya. Iya. Itu kutubers menarik obrolan kita hari ini. Kalau misalnya nggak di stop kayaknya nggak akan stop. Yang ngedit pusing. Yang edit pusing. Jadi nanti kayaknya kita bikin segmen episode agak baru panjang. aja deh ya. Daripada memperpanjang, kita bikin episode baru. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga. Ratna sudah mau datang ke kutub.id. Terima kasih Nanti kayaknya juga. gitu kan kita datang ke Digital Mama. Iya, doakan ada lagi podcastnya. Iya nanti kita selalu saling mendoakan. Yeay. Ya, terima kasih. Bye-bye. Terima kasih kutubers. Terima kasih, Sampai kutubers. jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.